Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para penonton setia Dabu Channel yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di video kali ini, Dabu Channel akan mengupas tentang masa lampau sebelum peradaban manusia. Benarkah sebelum Nabi Adam, ada makhluk yang menghuni bumi? Dahulu kala, ketika zaman Bani Adam belum ada, sedangkan bumi yang baru dihuni oleh penghuni pertama, yang diciptakan dari cahayanya, Tuhan telah membuat makhluk baru yang berada di sisinya, yang bernama Abu Jan, atau Bapa seluruh jin. Abu Jan adalah awal mula dari Banu Jan atau anak jin, baik yang lalu, sampai akhir zaman. Banu Jan adalah penghuni kedua sebelum bangsa manusia lahir ke bumi. Iblis ketika itu belum lahir ke bumi. Kelahiran iblis generasi keempat kenabian dari bangsa jin. Tuhan bertitah kepada Abu Jan ini, "Dengan apa kamu meminta kepadaku, wahai Abu Jan? Dengan kasih sayang engkau terhadap hamba ya Tuhan, maka diri hamba pun akan berkasih sayang dengan keturunan hamba," kata Abu Jan. "Apa yang kamu minta dariku wahai Abu Jan? Apakah kamu tahu, bahwasanya kamu baru saja aku ciptakan dari sejenis api, tubuhmu dari inti api, dan ruhmu dari cahaya, karena setiap ruh yang bernyawa, aku ciptakan dari cahayaku. Terima kasih oh Tuhanku yang selalu hamba agungkan. Hamba meminta tubuh hamba tidak bisa dilihat oleh seluruh makhluk, kecuali yang engkau kehendaki saja, yang bisa melihat hamba, dan keturunan hamba," kata Abu Jan. "Akan kukabulkan permintaanmu. Selain itu apalagi wahai Abu Jan? Apakah hamba akan hidup di surga yang hamba tempati saat ini, wahai Tuhanku? Kamu bisa menepati surga ini, begitu juga untuk dirimu saja, bisa terbang sesuka hatimu, dan tinggal sesuka hatimu, sampai aku perintahkan dirimu turun ke bumi. Dan ketika itu keturunanmu tidak akan sanggup mendatangi tempat surga, pengangkatan makhluk hanya dirimu saat ini yang kuat. Setelah kamu menyentuh tanah di bumi, maka kamu menjadi makhluk di bumi. Namun hanya kamu seorang, yang bisa terbang di langit dunia ketika tinggal di bumi. Langit dunia adalah tata surya seluruh pelosok jagat raya ini. Singgasana Tuhan berada di luar tata surya, yang berada di tempat kosong tidak ada benda apapun, itulah disebut sebagai arsy-Nya Tuhan, karena tempatnya sangat tinggi, tidak ada makhluk yang bisa ke sana, kecuali yang dikehendaki oleh Tuhan sendiri, karena Tuhan Maha berkehendak, bahkan iblis pun tidak akan sanggup. Bolehkah hamba meminta sesuatu ya Tuhanku? Apa itu permintaanmu wahai Abu Jan? Jika hamba engkau angkat sebagai pemimpin seluruh makhluk di bumi pada masa hamba, maka hamba meminta salah satu keturunan hamba nantinya yang bernama iblis, agar engkau berkenan dia tinggal di surga, wahai Tuhanku, jadikanlah dirinya menggantikan hamba, dan berikanlah kecerdasannya, seperti yang hamba punya saat ini. Baiklah, jika nanti iblis lahir ke bumi, maka akan aku angkat dia di sisiku, dan akan aku beri hikmah dari ilmuku, sehingga dia pun pandai, kekuatannya seperti penghuni pertama, dan kecerdasannya melebihi makhlukku yang nanti aku ciptakan." Maka Abu Jan pun turun dengan kekasihnya, menghasilkan keturunan yang sangat banyak. Sambil beribadah kepada Tuhan, beliau juga menjadi guru bagi anak keturunannya, sampai beliau wafat. Setelah keturunan Abu Jan bertambah banyak, generasi inilah, yaitu generasi Banu Jan yang kuat-kuat dan cerdas-cerdas, ilmunya sangat hebat, karena zaman dari Abu Jan sampai Banu Jan, belum ada pembinasaan dari Tuhan. Jadi ilmu mereka bertambah terus, sesuai bertambahnya usia mereka. Ketika generasinya iblis lahir ke bumi, para Banu Jan berkoloni menjadi beberapa bagian. Maka terciptalah 8 kerajaan di bumi dan 1 kerajaan di surga. Total kerajaan itu adalah 8 kerajaan yang sangat besar dan megah di bumi. Sedangkan iblis belum mempunyai kerajaan, walaupun dia disebut seorang raja, karena dia mendiami surga pengangkatan makhluk. Setelah kerajaan terbentuk menjadi 8 kerajaan, yaitu kerajaan kakak-kakaknya iblis. Karena iblis sendiri diangkat ke surga, seperti permintaan bapaknya iblis. Kerajaan ini dibagi menjadi 8 wilayah di muka bumi, yaitu kerajaan bagian selatan, kerajaan bagian utara, kerajaan bagian timur, kerajaan bagian barat. Kerajaan bagian bawah atau dasar bumi.
Karena mereka mampu menembus ke tanah bahkan bermandikan dengan magma pun tidak apa-apa. Karena tubuhnya lebih panas dibandingkan dengan magma bumi. Kerajaan bagian atas atau langit bumi, yaitu yang tinggal di sekitar atmosfer bagian atas bumi. Kerajaan bagian darat atau di atas tanah, dan kerajaan di air seperti laut, danau dan aliran sungai. Dan yang kesembilan adalah kerajaan iblis, yaitu berada di sisi Tuhan, tepatnya surga pengangkatan makhluk. Namun sungguh ironi, kerajaan Banu Jan yang di muka bumi, mereka sangat suka perang dan saling membantai dengan yang lainnya. Tidak hanya itu, mereka juga suka membantai makhluk lain di bumi. Kerajaan yang satu dengan yang lainnya saling menyerang, karena berkeinginan untuk menguasai kerajaan yang lain. Beribu-ribu tahun, kerajaan ini melakukan peperangan dan penindasan dengan kerajaan lain. Ketika terjadi peperangan dari 8 kerajaan ini, iblis yang keturunannya paling dimuliakan dari mereka, lahir ke dunia. Dan seketika itu juga iblis diangkat ke surganya Tuhan. Iblis hidup di surga dengan para penghuni pertama, juga menempati dari bumi sampai langit paling atas. Kehidupan mereka mengabdi kepada Tuhannya, salah satunya adalah mengangkat arsy-Nya agar menggantung. Inilah yang kemudian ditiru oleh iblis dengan istana yang menggantung di atas permukaan bumi, yang salah satunya berada di segitiga Bermuda. Iblis sangat cerdas dan pandai, dia mempunyai kehebatan yang luar biasa tiada tandingannya, tentunya selain Tuhan sendiri. Bahkan penghuni pertama pun merasa takjub dengan kehebatan yang dimiliki iblis. Suatu ketika, mereka dua golongan yaitu, iblis dengan golongan pertama, mengadakan paling lama ibadahnya kepada Tuhan. Misalnya jika golongan pertama kuat puasa 1 hari tanpa makan, maka iblis kuat dalam 7 hari tanpa makan. Bayangkan ibadah iblis kepada Tuhannya, sungguh alim luar biasa. Karena alimnya dia, maka ilmu-ilmu kegaiban maupun ilmu materi, dikuasai iblis sangat cepat. Iblis bersumpah di dalam darahnya dan jiwanya, bahwa dia akan bersumpah menjadi penghulu bagi seluruh makhluk di alam semesta ini. Dia terus berusaha mencari ilmu-ilmu baru, dan mencoba ilmu itu, sampai di mana keberhasilan dalam mencapai ilmu tersebut. Ilmu iblis yang paling disukai dari sekian ilmunya adalah, ilmu untuk mengetahui masa depan dari alam semesta ini. Bahkan dia pun tahu dengan ilmu ini, jika nantinya bakalan ada penghulu baru menggantikan bangsanya. Diam-diam dia mempelajari dan mengumpulkan informasi, siapa dia sebenarnya, dan kehebatan apa yang dimilikinya maupun kelemahannya. Memang iblis adalah makhluk yang pandai, bahkan dia bisa memprediksi apa yang akan terjadi di bumi, bagi kerajaan kakak-kakaknya di bawah sana. Kerajaan-kerajaan Banu Jan, kebanyakan hancur, bahkan akan menjadi neraka bagi bangsa jin yang tidak tahu apa-apa. Mereka adalah bangsa yang tergolong lemah dan menjadi budak dari bangsa jin yang lebih kuat. Kehancuran mereka adalah akibat peperangan dan penindasan yang tidak akan pernah berakhir. Kezaliman mereka di luar batas, bahkan mereka tidak mengakui jika ada Tuhan yang menciptakan mereka. Sungguh durhaka mereka kepada Tuhannya, yang telah mengasihi mereka selama ini, yaitu tidak adanya kebinasaan bagi mereka. Tuhan telah marah, bumi bergoyang hebat, disebabkan akan hancurnya bumi itu, oleh siksaan para Banu Jan, yang telah mengotori bumi dari kedurhakaan. Maka Tuhan mengutus penghuni pertama, untuk menghukum mereka dan membantai mereka. 8 kerajaan ini, telah diporak-porandakan oleh penghuni pertama. Seluruh pengikut 8 kerajaan ini melarikan diri, bahkan ada yang melawan penghuni pertama, namun bukan tandingannya untuk melawan penghuni pertama. Mereka telah dikalahkan, dan banyak yang mati di antara mereka. Tubuh mereka yang mati, dibuang ke tengah laut. Bahkan ada yang dibuang ke pulau-pulau kecil. Sedangkan Banu Jan yang pintar, yang telah melarikan diri, bersembunyi di pulau kecil beriklim tropis. Itulah kisah kehidupan di bumi, sebelum peradaban bangsa manusia lahir.
Terima kasih sudah subscribe dan menonton Dabu Channel. Semoga bermanfaat dan menambah hasanah pengetahuan bagi kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.